Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Hafid dengan NIM 60911935 dari grup A atau kelompok satu. Di sini saya akan mereview hasil kerja dari grup 6, yaitu etika dan keamanan knowledge management. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu apa itu knowledge management. Knowledge management ialah proses sistematis dalam mengidentifikasi, menciptakan, menyimpan, berbagi, dan menerapkan pengetahuan dalam suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja, inovasi, dan mencapai tujuan strategis. Selanjutnya itu etika dalam knowledge management. Etika ialah cabang filsafat yang membahas tentang moralitas, yaitu prinsip-prinsip yang menentukan apa yang dianggap baik dan buruk dalam perilaku manusia. Adapun dalam pembahasan ini akan dijelaskan, yaitu definisi etika, prinsip etika, penerapan etika, dan pelanggaran etika. Selanjutnya yaitu definisi etika dalam knowledge management. Dalam manajemen pengetahuan, etika adalah moral yang mengarahkan keputusan yang dibuat tentang bagaimana mengelola, menggunakan, dan menyebarkan pengetahuan dalam organisasi. Prinsip-prinsip ini termasuk transparansi, kepatuhan terhadap hukum, tanggung jawab sosial, kejujuran, integrasi, partisipasi, dan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika dalam knowledge management. Adapun prinsip etika dalam knowledge management ada 5, yaitu kejujuran dan integritas, kepedulian, keadilan, tanggung jawab sosial, dan profesionalisme. Yang pertama yaitu kejujuran dan integritas. Kejujuran dan integritas yaitu informasi yang disampaikan harus akurat dan tidak memihak, serta keputusan yang diambil harus berdasarkan data yang valid dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu kepedulian. Kepedulian terhadap privasi dan kerahasiaan, menghormati privasi individu dan menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif dalam proses manajemen pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada keadilan. Setiap individu harus diberlakukan secara adil tanpa diskriminasi, dan akses terhadap pengetahuan harus diberikan secara merata kepada semua pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu ada tanggung jawab sosial, yaitu mempertimbangkan dampak sosial dari pengelolaan pengetahuan dan berkontribusi pada kesejahteraan individu dan masyarakat. Yang terakhir yaitu profesionalisme, yaitu menjaga etos kerja yang tinggi dalam pengelolaan pengetahuan, termasuk keterampilan dan teknik yang diperlukan untuk mengelola informasi dengan baik. Selanjutnya yaitu penerapan etika. Ada beberapa aspek penting dalam etika knowledge management, yaitu yang pertama membangun kepercayaan. Anggota organisasi dapat lebih percaya satu sama lain melalui penerapan kode etik. Dengan menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi, orang merasa lebih aman untuk berbagi informasi tanpa khawatir akan menyalahgunakan atau mengubah apa yang mereka katakan. Yang kedua yaitu menjamin kualitas informasi. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik mendorong orang untuk bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan untuk mengurangi risiko kesalahan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pengetahuan yang benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu menghormati privasi. Kepedulian terhadap privasi dan kerahasiaan informasi adalah salah satu elemen penting dari kode etik. Dengan menghormati privasi,
privasi individu, organisasi membangun kepercayaan di antara karyawan dan melindungi data sensitif. Yang keempat, mendukung keadilan. Kode etik menekankan betapa pentingnya memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan. Dengan memastikan bahwa setiap orang dilayani dengan setara, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan memungkinkan setiap orang untuk memberi kontribusi. Yang kelima, mendorong tanggung jawab. Tanggung jawab sosial adalah bagian dari kode etik yang mendorong organisasi untuk mempertimbangkan dampak sosial pengelolaan pengetahuan. Ini menciptakan kesadaran akan peran organisasi dalam berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan profesionalisme. Kode etik organisasi mendorong anggota untuk tetap profesional dalam pekerjaan mereka, yang mencakup pengembangan keterampilan dan etos kerja yang baik. Ini meningkatkan kualitas pengetahuan yang dikelola. Selanjutnya yaitu pelatihan etika kerja. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran moral individu, mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar, dan meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama melalui praktik berbagi pengetahuan. Selanjutnya yaitu pelanggaran etika dalam knowledge management. Adapun yang pertama yaitu contoh pelanggaran etika. Adapun contohnya yaitu yang pertama konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi ketika keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau hubungan mereka dengan pihak lain, bukan berdasarkan kebutuhan organisasi. Yang kedua yaitu manipulasi data. Manipulasi data adalah salah satu pelanggaran paling serius dalam knowledge management. Ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengubah, menghapus, atau menambahkan informasi yang menciptakan narasi yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau organisasinya. Yang ketiga yaitu pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi terjadi ketika informasi rahasia dibagikan tanpa izin. Dalam knowledge management, ini sering mencakup penyalahgunaan data sensitif atau berbagi pengetahuan tanpa menghormati hak cipta. Selanjutnya itu dampak pelanggaran etika dalam knowledge management. Adapun dampaknya yaitu yang pertama, hilangnya kepercayaan antar anggota tim. Kepercayaan adalah fondasi dalam setiap proyek. Pelanggaran etika seperti manipulasi data atau konflik kepentingan dapat merusak kepercayaan antar anggota tim dan pemangku kepentingan. Akibatnya kolaborasi menjadi terhambat dan komunikasi yang efektif sulit tercapai. Tanpa kepercayaan, motivasi dan komitmen anggota tim menurun, yang pada akhirnya mengancam keberhasilan proyek. Selanjutnya yaitu kerugian finansial dan rusaknya reputasi organisasi. Pelanggaran etika dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Misalnya, konflik kepentingan dapat mengakibatkan pemilihan vendor atau mitra yang tidak kompeten, yang pada akhirnya menciptakan biaya dan menurunkan kualitas proyek. Selain itu, jika pelanggaran etika terungkap, organisasi mungkin menghadapi denda hukum, kehilangan kontrak, atau penarikan investasi yang semuanya berdampak negatif pada kesehatan finansial proyek. Selanjutnya yaitu inovasi terhambat. Lingkungan kerja yang tidak etis menciptakan suasana ketidakpercayaan dan ketakutan antara anggota tim. Karyawan mungkin enggan berbagi ide atau berpartisipasi dalam diskusi inovatif karena khawatir ide mereka akan disalahgunakan atau tidak dihargai. Hal ini akan menghambat kreativitas dan inovasi yang esensial untuk kesuksesan dan keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang buruk. Keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tidak etis atau manipulatif
seringkali tidak relevan dengan situasi nyata. Hal ini dapat menyebabkan strategi proyek yang tidak efektif, alokasi sumber daya yang salah, dan penetapan prioritas yang keliru. Sebagai contoh, data yang dimanipulasi untuk menunjukkan hasil positif palsu dapat mengarahkan proyek ke arah yang salah, mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu keamanan dalam knowledge management. Keamanan dalam knowledge management adalah serangkaian tindakan, kebijakan, dan mekanisme yang dirancang untuk melindungi pengetahuan dan informasi dalam sebuah organisasi dari ancaman seperti akses tidak sah, kebocoran, modifikasi, atau kerusakan. Adapun pembahasan dalam keamanan dalam knowledge management yaitu pengertian keamanan dalam knowledge management, risiko keamanan dalam proyek, aspek keamanan dalam proyek, dan teknologi dan keamanan knowledge management. Yang pertama yaitu pengertian keamanan dalam knowledge management. Keamanan dalam knowledge management ialah langkah untuk melindungi pengetahuan dan informasi organisasi dari akses tidak sah, kebocoran, modifikasi, atau kerusakan. Tujuannya menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi agar tetap dapat digunakan secara efektif dan aman. Adapun beberapa komponen yang mendukung keamanan dalam manajemen pengetahuan diantaranya yaitu yang pertama keamanan data, yaitu melindungi data dari akses yang tidak diinginkan, kebocoran, dan kehilangan. Ini meliputi penerapan enkripsi, pengendalian akses, serta prosedur pemulihan data yang efektif. Selanjutnya itu ada integritas informasi, yaitu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dan dibagikan tetap akurat dan tidak dimodifikasi tanpa izin. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu aksesibilitas, yaitu menyediakan metode yang aman bagi pengguna berwenang untuk mengakses pengetahuan dan informasi yang mereka butuhkan, tanpa mengorbankan aspek keamanan. Selanjutnya yaitu ada kepatuhan. Mematuhi berbagai regulasi dan kebijakan terkait pelindungan data dan informasi seperti GDPR serta undang-undang privasi lainnya. Dan yang terakhir yaitu kesadaran pengguna, yaitu melatih karyawan tentang pentingnya keamanan informasi dan menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan pengetahuan. Selanjutnya yaitu aspek keamanan. Keamanan adalah faktor penting dalam manajemen proyek untuk melindungi informasi, sumber daya, dan kelangsungan proyek dari ancaman seperti serangan cyber, pencurian data, dan risiko lainnya. Tim proyek harus mengintegrasikan keamanan serta perencanaan hingga implementasi, termasuk identifikasi risiko, pengendalian akses, dan pelatihan tim. Adapun aspek keamanan yang terlibat dalam proyek yaitu yang pertama keamanan fisik. Keamanan fisik berfokus pada perlindungan lokasi, fasilitas, peralatan dan material proyek dari berbagai risiko seperti pencurian, kerusakan, atau gangguan. Upaya yang ditempuh termasuk pemasangan CCTV, sistem alarm, kehadiran penjaga keamanan, dan pembatasan akses hanya kepada personel yang berwenang. Selain itu, protokol evakuasi dan pengelolaan inventaris material diterapkan untuk mencegah kehilangan atau kerusakan. Selanjutnya yaitu keamanan informasi data. Keamanan informasi bertujuan untuk melindungi data proyek seperti dokumen kontrak dan desain teknis dari akses yang tidak sah. Ini mencakup penggunaan enkripsi, pembatasan akses berdasarkan peran, serta melakukan backup data secara rutin. Perhatian bagi staf juga diperlukan untuk menghindari ancaman cyber, seperti phishing atau malware yang dapat membahayakan integritas data.
Selanjutnya itu keamanan sumber daya manusia. Aspek ini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko keselamatan kerja dan ancaman lain yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka. Penyediaan alat pelindung diri, pelatihan keselamatan kerja, dan keputusan terhadap standar keselamatan seperti ISO 45001 merupakan langkah-langkah penting. Selain itu, kebijakan anti-diskriminasi dan anti pelecehan diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif. Selanjutnya yaitu keamanan teknologi dan sistem. Aspek ini bertujuan untuk melindungi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan proyek dari ancaman cyber. Implementasi firewall, antivirus, pembaruan perangkat lunak secara berkala, serta autentikasi ganda menjadi bagian penting dari upaya menjaga keamanan teknologi. Pelatihan bagi staf untuk menghindari serangan cyber juga merupakan elemen krusial dalam strategi ini. Dan yang terakhir yaitu keamanan hukum dan kepatuhan. Penting bagi proyek untuk mematuhi semua peraturan dan standar hukum yang berlaku, guna menghindari sanksi atau tuntutan hukum. Kepatuhan ini dapat dicapai melalui pengelolaan dokumen legal yang baik, keterlibatan konsultan hukum, serta memenuhi standar industri seperti ISO atau OSHA. Dokumentasi yang lengkap dan transparan mendukung kepatuhan ini. Selanjutnya yaitu risiko keamanan dalam proyek. Risiko keamanan proyek mencakup ancaman yang mengganggu integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi serta sumber daya. Adapun contoh dari risiko keamanan dalam proyek yaitu serangan cyber, pencurian data, ancaman fisik, gangguan sistem, teknologi usang, kesalahan manusia, kepatuhan hukum, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu teknologi dan keamanan, knowledge management. Yang pertama yaitu peran teknologi dalam knowledge management. Peran teknologi dalam platform manajemen pengetahuan berbasis teknologi yaitu perangkat lunak berbagi dokumen, wiki, dan intranet memungkinkan anggota organisasi mengakses dan berbagi pengetahuan. Yang kedua yaitu automasi dan analisis data. Teknologi saat ini memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang membantu organisasi memahami pola dan tren yang dapat membantu mereka membuat keputusan strategis yang lebih baik. Yang terakhir yaitu kolaborasi digital. Alat kolaborasi digital membantu kerja tim dan berbagi pengetahuan dengan anggota tim dimanapun mereka berada. Selanjutnya itu keamanan dalam knowledge management. Yang pertama, menjaga data sensitif. Informasi yang dikelola oleh sistem knowledge management seringkali sensitif. Oleh karena itu, untuk melindungi data tersebut, tindakan keamanan seperti enkripsi dan kontrol akses sangat penting. Selanjutnya yaitu risiko kebocoran pengetahuan. Karena informasi dapat diakses dengan mudah, ada kemungkinan bahwa informasi penting akan bocor ke pihak yang tidak berwenang. Kebijakan ketat harus diterapkan untuk berbagi pengetahuan. Selanjutnya itu yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Organisasi harus memastikan bahwa pengelolaan pengetahuan mematuhi peraturan yang relevan, seperti perlindungan data pribadi, agar mereka dapat menghindari sanksi hukum dan kehilangan reputasi. Itulah tadi review dari tugas final knowledge management. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya kiri minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.